Oke, terima kasih. Jadi baik, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Sistem pencernaan ini. Oke, baik. Yang akan belajar tentang sistem pernapasan. Siapa yang tahu apa itu sistem pernapasan? Proses menghirup, proses menghirup oksigen dan karbon dioksida. Ya, betul. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama itu siswa dapat mengetahui apa itu yang kedua itu siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi pada sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu pernapasan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pada sistem pernapasan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi mekanisme pernapasan pada manusia dan macam-macam gangguan pada sistem pernapasan. Sudah, Ibu? Terima kasih. Dengan adanya tujuan pembelajaran ini, Ibu berharap anak-anak semua bisa mengikuti pelajaran pada siang hari ini dengan baik. Siapa yang tahu apa itu pernapasan? Jadi baik, pengertian bernapas itu merupakan proses pertukaran gas antara gas di dalam tubuh manusia, yaitu gasnya yaitu gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi bernapas itu merupakan pertukaran antara gas karbon dioksida dan gas oksigen di dalam tubuh manusia, tepatnya itu di paru-paru. Bagian terkecil dari paru-paru itu adalah alveolus.
ketika kita bernapas, maka kita akan menghirup udara segar atau oksigen. Oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan ATP. ATP itu adalah energi yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas kita setiap hari. Fungsi dari bernapas itu ada 5. Yang pertama itu membantu mengirimkan oksigen ke sel-sel tubuh. Yang kedua itu membantu untuk mencium sesuatu dan berbicara. Yang ketiga itu menjaga tingkat kelembapan tubuh. Yang keempat itu melindungi saluran darah dari benda-benda asing dan zat-zat berbahaya. Yang kelima itu membantu pembuangan limbah dari tubuh berupa gas atau karbon dioksida. Sampai di sini paham? Atau ada pertanyaan? Oke, baik, kita lanjut. Yang kedua itu organ-organ pernapasan pada manusia. Siapa yang tahu organ-organ pernapasan pada manusia itu ada berapa? Kenal hidung. Ada rongga hidung. Ada rongga hidung, rongga mulut, taring, trachea, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Oke, baik. Yang pertama itu hidung. Hidung dapat kita lihat dari luar. Di dalam hidung itu terdapat rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat yang namanya silia atau rambut-rambut hidung. Fungsi dari silia adalah untuk menyaring udara yang masuk ke saluran pernapasan, seperti debu dan kotoran. Yang kedua itu faring atau tekak. Faring atau tekak merupakan persimpangan antara jalur pernapasan dan jalur makanan. Kita pernah mendengar jangan berbicara sambil makan. Maksudnya jangan makan sambil berbicara, nanti tersendat. Ya betul, karena saluran pernapasan itu saluran pernapasan dan saluran pencernaan dan saluran pernapasan itu sangat berdekatan. Faring inilah yang menjadi persimpangan antara dua jalur tersebut. Yang ketiga itu laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan saluran masuknya udara dan juga sebagai sumber suara. Di dalam laring terdapat epiglottis atau kutub. Fungsinya untuk menghindari masuknya makanan ke saluran pernapasan dan juga menghubung antara faring dan trakea. Yang berikut itu trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan terdapat cincin-cincin yang tersusun atas tulang rawan. Di dalam trakea terdapat jaringan yaitu jaringan epitelium bersilia. Yang berikut itu bronkus. Bronkus merupakan percabangan antara trakea, yaitu percabangan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dari bronkus terdapat percabangan yang lebih menyempit lagi, yaitu yang namanya bronkiolus. Yang keenam itu bronkiolus, merupakan percabangan yang lebih menyempit dari bronkus. Selanjutnya di ujung bronkiolus itu terdapat jaringan yang sangat penting, yaitu alveolus. Alveolus itu adalah kantong-kantong kecil di dalam paru. Yang berikut itu alveolus. Alveolus itu adalah kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Sampai sini paham? Halo anak-anak. Paham, Bu? Paham ya? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ibu akan jelaskan gambar pada sistem pernapasan. Yang pertama ini rongga hidung. Udara yang masuk dari rongga hidung kemudian akan diteruskan ke faring. Dari faring udara masuk lagi ke rongga mulut. Kemudian udara setelah di rongga mulut udara akan masuk ke laring. Kemudian dari laring udara masuk lagi ke trakea. Kemudian di trakea udara akan masuk lagi ke bronkus. Kemudian udara
Selanjutnya udara akan masuk ke bronkus dan yang terakhir itu udara akan dihembuskan kembali oleh alveolus. Yang berikut itu mekanisme pernapasan pada manusia. Siapa yang tahu ada berapa mekanisme pernapasan pada manusia? Pernapasan darat. Iya, betul sekali. Mekanisme pernapasan pada manusia itu ada dua. Yang pertama itu inspirasi atau menghirup udara. Yang kedua itu ekspirasi atau mengeluarkan. Inspirasi itu ketika kita menghirup udara, maka otot tulang rusuk akan berkontraksi dengan rongga dada dan mengembang serta diafragma ikut berkontraksi. Diafragma itu merupakan satu sekat atau pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Yang berikut itu ekspirasi, yaitu mengeluarkan dan menghembuskan udara. Begitu udara keluar, maka otot-otot tulang rusuk akan menepis dan rongga dada akan direlaksasi serta diafragma ikut berelaksasi. Sampai sini paham? Paham ya dulu. Oke. Yang berikut itu cara kerja sistem pernapasan. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia itu melibatkan semua organ pernapasan. Di mana organ-organ ini bekerja untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru atau alveolus dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Berikut cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ketika kita menarik nafas, udara disebut dengan inspirasi atau inhalasi. Diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk kita akan berkontraksi dengan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua itu udara masuk lewat hidung dan mulut melalui proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Yang berikut itu macam-macam gangguan pada sistem pernapasan. Siapa yang tahu macam-macam gangguan pada sistem pernapasan? Flu, sesak napas, asma. Iya, betul sekali. Yang pertama itu flu. Flu ini disebabkan oleh terpaparnya virus influenza. Gejalanya itu bersin-bersin, batuk, hidung bersumbat, kadang bisa juga demam. Yang berikut itu radang amandel. Radang amandel ini disebabkan oleh terpaparnya virus adenovirus dan influenza. Jadi gejalanya kadang orang yang flu itu sakit tenggorokan. Kadang orang yang suka flu itu sakit tenggorokannya. Jadi itu merupakan tonsillitis atau radang amandel. Yang berikut itu asma. Asma ini menyerang saluran pernapasan. Misalnya ketika kita berada di lingkungan yang dingin, maka kita akan sesak napas kalau kita mengidap penyakit asma. Yang berikut itu kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan pertumbuhan sel secara abnormal atau di luar batas normal. Yang berikut itu cara pencegahannya. Yang pertama itu siapa yang tahu? Cara pencegahan cara untuk mencegah gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu tetap jaga kebersihan. Yang kedua itu banyak minum air putih. Yang ketiga itu hindari tempat yang banyak mengandung polusi udara. Yang keempat itu sering-sering berolahraga. Apakah ada pertanyaan? Ada Ibu. Jadi baik, Ibu akan mengevaluasi kembali sebelum kita mengakhiri, Ibu akan mengevaluasi kembali materi yang sudah kita pelajari.
Yang pertama itu pernapasan. Atau ada yang bisa mengevaluasi kembali materi yang Ibu sudah sampaikan? Kalau tidak ada, baik Ibu akan jelaskan. Jadi bernapas itu merupakan pertukaran antara gas karbon dioksida dan karbon oksigen. Organ-organ pernapasan pada manusia itu yang pertama hidung, yang kedua itu faring, yang ketiga itu laring, yang keempat itu trakea, yang kelima itu bronkus, yang keenam itu bronchiolus, yang kelima itu maksudnya yang keenam itu bronchiolus, yang ketujuh itu alveolus. Mekanisme pernapasan pada manusia itu ada dua, yang pertama itu inspirasi dan yang kedua itu inspirasi. Ekspirasi maksudnya. Sekian dari materi kita hari ini. Ibu berharap anak-anak dapat menerima semua yang Ibu sudah jelaskan. Bisa toh? Bisa Ibu? Oke, baik. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada tugas yang harus dikerjakan di rumah. Tugasnya itu Ibu minta anak-anak untuk menggambarkan organ sistem pernapasan pada manusia beserta bagian-bagian dan fungsinya masing-masing pada kertas karton dan dikumpul minggu depan di meja Ibu. Baik Ibu. Oke, baik. Ibu minta satu orang bikin doa dulu supaya kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Baik teman-teman, hari ini sudah mulai. Oke, baik. Terima kasih Flora. Kita ketemu lagi minggu depan ya anak-anak. Selamat siang.